Boleh. Udah ada belum? Ini share screen-nya. Sudah. Oke. Oke, langsung mulai aja ya. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu normalisasi tabel basis data. Bahan kajian yaitu tabel basis data dan normalisasi. Yang pertama, perlunya normalisasi atau anomali. Yang kedua, proses normalisasi. Yang ketiga, bentuk normal pertama 1NF. Yang ketiga, yang keempat, diagram dependensi. Yang kelima, bentuk normal kedua 2NF. Capaiannya, mahasiswa atau mahasiswi mampu melakukan normalisasi tabel basis data. Sini ada normalisasi. Normalisasi berasal dari F. Code, salah seorang perintis teknologi basis data. Selain dipakai sebagai metodologi tersendiri untuk menciptakan struktur tabel dalam basis data, dengan tujuan untuk mengurangi kemubazaran data, normalisasi terkadang hanya dipakai sebagai perangkat verifikasi terhadap tabel-tabel yang dihasilkan oleh metodologi lain. Normalisasi memberikan panduan yang sangat membantu bagi pengembang untuk mencegah penciptaan struktur tabel yang kurang fleksibel atau mengurangi kefleksibelan. Kroenke mendefinisikan normalisasi sebagai proses untuk mengubah suatu relasi yang memiliki masalah tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih yang tidak memiliki masalah tersebut. Masalah yang dimaksud oleh Kroenke ini sering disebut dengan istilah anomali. Sini ada tujuan normalisasi. Yang pertama, untuk menghilangkan kerangkapan data. Kerangkapan data ini tuh merupakan kerangkapan data itu artinya munculnya data-data berulang kali di file basis data yang biasanya itu tidak begitu penting gitu, tidak diperlukan. Terus yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas atau kerumitan. Terus yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data. Di sini ada anomali. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Jadi anomali ini merupakan sebuah masalah yang muncul pada proses pembuatan tabel. Dan anomali ini memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu anomali peremajaan. Anomali ini biasanya tuh terjadi karena adanya perubahan rekor pada sebuah relasi atau tabel, dan biasanya juga terjadi karena adanya redundansi data. Terus yang selanjutnya, anomali penghapusan. Anomali ini merupakan error atau kesalahan yang terjadi karena adanya penghapusan sebuah rekor pada sebuah tabel. Terus yang selanjutnya, anomali penyisipan. Anomali ini merupakan sebuah error atau kesalahan yang terjadi karena adanya penambahan atau penyisipan rekor pada sebuah relasi atau tabel. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ada tahap-tahapan normalisasi. Pada normalisasi terdapat beberapa tahap yang harus kita lewati. Intinya itu ada 3 tahapan penting yang harus kita lewati. Tapi sebenarnya ada 5 tahap, yaitu dari 1 NF hingga 5 NF. Dan tahapan normalisasi ini biasanya dimulai dari tahapan yang paling ringan, yaitu 1NF, hingga tahapan yang paling ketat, yaitu 5NF. Tapi biasanya hanya sampai 3NF, karena 3NF itu sudah cukup memadai untuk menghasilkan kualitas tabel yang baik gitu. Terus di sini ada review PK dan CK. PK itu primary key, CK itu candidate key. Jadi dari hasil pencarian saya di Google yang saya pelajari itu PK merupakan primary key itu merupakan suatu aturan
yang berfungsi untuk membedakan antara baris satu dengan baris lainnya. Dan syarat ketentuan primary key ini salah satunya itu data tidak boleh ganda. Contohnya kalau dalam tabel ini bisa kita lihat salah satu contoh primary key itu seperti employee number, terus phone, email kan, karena kan nggak mungkin phone ada yang sama kan, email kan nggak mungkin ada yang sama. Terus candidate key yang saya pelajari dari Google, primary key dan candidate key itu sebenarnya sama, tapi jadi primary key itu merupakan bagian dari CK. Jadi CK kayak mana ya jelaskannya? Kalau CK ini tuh sama dengan PK, cuman CK ini lebih luas gitu pengertiannya. Karena PK dalam satu tabel tuh hanya ada satu PK atau primary key. Jadi kalau candidate key itu bisa lebih dari satu. Jadi kayak gitulah. Apa saja candidate key relasi di atas, yaitu employee number termasuk candidate key, first name termasuk, last name termasuk, email sama phone juga termasuk. Nah, terus selanjutnya poin 1, 2, 3 ini merupakan contoh dari primary key. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafirin. Kepada Hafirin, silakan. Halo, malam semua. Malam. Dengar ya? Malam. Dengar. Nama saya Hafirin, saya akan menjelaskan normalisasi tabel. Oke, lanjut. Bentar, kok nge-freeze ya? Grogi. Bentar ya. Oke. Aku share ulang, bentar. Semangat coy, semangat. Harus. Sini kan? Oh, udah. Udah, Hafirin. Mana? Ini. 11 ya? Ada nggak? Masih fresh. Jalan? Udah jalan belum? Iya, aku masih nge-fresh ya. Normalisasi tabel. Belum Nah, ada yes. normalisasi tabel. Si pada Masih slide fresh. apa? Hah? Apa? Di halaman 11 ini masih halaman 1 itu. Iya, masih halaman Oh, 1. iya kah? Bentar. Sini kan? Udah. Dah? Oke. Konsep fungsional dependensi dan determinat dapat digunakan untuk membantu dalam merancang relation. Ingat konsep di awal perkuliahan bahwa sebuah tabel atau relation sebaiknya hanya memiliki satu tema saja. Lanjut. Kok nge-freeze ya? Definisi normalisasi adalah proses atau langkah-langkah untuk memecah sebuah tabel atau relation yang memiliki lebih dari satu tema menjadi sebuah kumpulan tabel yang masing-masing memiliki hanya satu tema. Normalisasi adalah sukses untuk mengevaluasi dan memperbaiki struktur tabel untuk mengurangi redundansi data. Lanjut. Bentar. Ini terus nih.
Untuk langsung aku jelasin dari laptop aku ya. Iyalah. Tapi tapi mereka- nggak ada di Iya. layar Nan. Iya, bentar. Gimana sih? Sorry. Siapa lah anggota kelompokku yang bisa ini share screen? Vincent bisa. Nah, dah, Vincent aja. Dah. Maaf, aku pakai apa? Ininya Zoom-nya. Gak ada lagi yang bisa, weh. Anggota kelompokku mana nih? Masih pakai HP. Nggak bisa. Bentar aku share screen ulang. Aman ya? 13. Bisa lanjut ya? Ini? Jesse, bisa lanjut kan? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa saya perhatikan lagi ya. Mohon yang Ya, Pak. kamera dihidupkan. Kalau misalkan nggak bisa jawab pertanyaan saya, nanti kalian gokil hukumannya. Saya udah tulis ini hukumannya. Tujuan normalisasi adalah untuk menghindari terjadinya redundansi data. Lanjut. Dah. Bentuk tidak normal. Apa ini ya? Salah satu normalisasi adalah ini bentuk tidak normal. Terus normalisasi dilakukan melalui rangkaian tahapan yang disebut untuk normal. Biasa disebut normal form. 3 tahapan pertama digambarkan sebagai bentuk normal pertama, disebut INF. Untuk normal kedua, 2NF, dan bentuk normal ketiga, 3NF. Dari sini struktur 2NF lebih baik daripada 1NF, dan 3NF lebih baik daripada 2NF. Lanjut. Lah, aku balik lagi. Kayak ada yang salah ini. Iya. Sabar ya, weh. Aman ya? Bentar, Pak. Dia nge-freeze di sini, Pak. Oke, gini aja.